mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang boleh bertemu kembali dalam program pelayanan kita, Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kita akan belajar terus akan firman Tuhan, kita mau terus dengar-dengar akan firman Tuhan agar semakin dikuatkan, dimampukan dalam menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini. Yang mana Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kami kesempatan untuk kembali beraktivitas. Tapi sebelum semua kami lakukan, kami mulai Tuhan, kami mau terlebih dahulu dengar-dengaran akan firman-Mu, agar iman kami semakin bertumbuh, kami semakin paham apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata kepada kita, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi kami ulangi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Ini sering sekali kita dengar. Tujuannya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Teringat dari ungkapan ini, saya punya sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada seorang jenderal bernama Napoleon Bonaparte. Saya rasa kita semua mengenalnya. Napoleon Bonaparte pada saat itu sedang berperang di Timur Tengah, sekitar tahun 1799. Ia bermaksud akan melepaskan 1.200 tawanan Turki yang berhasil disandera Prancis ketika Prancis berhasil merebut Java. Saat itu, kondisi Napoleon sedang terserang penyakit influenza yang sangat parah. Ketika melakukan inspeksi pasukan, Napoleon terbatuk-batuk. Oleh karena tidak tahan dengan adanya batuk yang terus-menerus ia alami, ia mengatakan massacre tox, atau artinya batuk sialan. Bonaparte menggerutu pada saat itu. Lalu ada perwira pendamping Napoleon yang pada saat itu berada bersama dengan dia, keliru menanggapi gerutuan ataupun umpatan dari sang jenderal. Dan merasa pada saat itu jenderal mengatakan massacre tous, yang berarti bunuh semua. Ya, tidak terlalu jauh berbeda kalimatnya. Akibatnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 1.200 orang tawanan Turki tadi dibunuh hanya karena batuk sang jenderal. Ya, ada banyak kesalahan yang terjadi akibat kita salah mendengar. Memang kesalahan-kesalahan pendengaran kita mungkin tidak sampai seperti yang terjadi di kisah Bonaparte tadi, sampai 1.200 jiwa yang menjadi korban. Tetapi minimal kalau kita salah mendengar, itu bisa membuat kita berselisih paham dengan orang lain. Atau sering juga menimbulkan sakit hati karena
kesalahpahaman akibat salah kita mendengarkan atau menangkap apa yang disampaikan seseorang kepada kita. Tuhan kita mengetahui pasti yang menjadi kelemahan kita manusia ciptaannya karena hal ini. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan yang tidak kalah penting, kita diajak, diingatkan untuk lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti sapaan teduh kita pada hari ini katakan di Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hal ini ribuan tahun lalu disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus rindu agar seluruh saudara sebangsanya, orang-orang Yahudi, percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Nanti bisa kita lihat di Roma 10 ayat 9. Dan bagaimana mereka dapat percaya? Rasul Paulus menjawab, yaitu melalui iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan adalah pedoman kita yang teguh. Dasar bagi kita untuk berharap dan menyandarkan kehidupan kita. Firman Tuhan tidak lekang oleh zaman dan dapat terus menjawab persoalan dan tantangan hidup kita. Firman Tuhan membawa kita untuk mengenal Kristus lebih intim lagi, membawa kita kepada pengertian pada Kristus yang adalah jawaban dari semua ketimpangan yang ada di sekeliling kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari dengarkan dan renungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jangan biarkan kekhawatiran dan kecemasan mengekang kita. Tetapi biarlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita untuk menjalani apapun keadaan hidup yang ada di hadapan kita. Dengan kita rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dengan kita sering dengar-dengaran khotbah, renungan, sapaan teduh, ya mari kita dengar-dengaran firman Tuhan. Tambah dari itu, dari setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar meneruskannya juga kepada orang lain. Firman Tuhan tidak berhenti di kita, tetapi terus kita perkatakan juga, agar semakin banyak orang yang bertambah dan bertumbuh imannya kepada Kristus. Demikian sapaan teduh kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa mendengar firman-Mu, sapaan-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Sebab benar firman-Mu adalah pedoman dalam kehidupan kami, penuntun dalam setiap langkah-langkah kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menyukai untuk selalu senantiasa membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami angkatkan syafaat kami. Kami mau bersama berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Palangkaraya dan juga Pos PI Pangkalan Embun. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, baik Pendeta Natal Nail Ginting dan keluarga, Vikaris Ekit Win, Handinata Kemit dan keluarga, Pertua Diaken dan seluruh emeritus kami bersama dengan keluarga, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, semuanya Tuhan kami doakan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu sepanjang kehidupannya, sehingga mereka tetap bersatu hati dalam menjalani kehidupannya, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat dimanapun berada. Dan berkati Tuhan gereja-Mu dalam program-program pelayanan, agar semua juga bisa menjawab setiap kebutuhan dari jemaat-Mu, yang membawa jemaat-Mu semakin terus berjumpa dan mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Runggun Palangkaraya, terlebih juga Pos PI Pangkalan Embun, agar semakin bertumbuh hanya dalam Engkau Tuhan kami. Dan Bapa, biarlah kami juga pada saat ini, setiap yang mendengarkan sapaan teduh-Mu ini, ketika kami memulai aktivitas kami, Tuhan tetap beserta kami, Tuhan tetap menolong kami, agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini, dan seluruh rencana-rencana kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami yang kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajari kita dalam doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.